Itu sebabnya mohon maaf ya, mohon maaf. Banyak orang yang belajar agama luarnya saja, tidak mengubah ruang pikirannya menjadi luas. Apa yang terjadi? Alergian, tidak siap menerima perbedaan, gampang menghukumi orang, tidak bisa tersenyum dengan mulut, apalagi tersenyum dengan mata. Karena apa? Pikiran penuh dengan ruang penghakiman. Hati juga penuh dengan dendam, merasa paling benar sendiri. Dan di saat itu, dia menghalalkan orang lain atas nama keyakinannya sendiri. Inilah yang paling berbahaya. Ketika keyakinan disalahgunakan untuk menyakiti orang, melegalkan darah orang lain atas nama keyakinan sendiri. Inilah menurut saya bahaya kemanusiaan yang paling dahsyat. Itu sebabnya jangan mendustakan tanda-tanda Tuhan. Saya baru bicara tanda Tuhan yang sangat sederhana. Apalagi kalau kita baca semua tanda di alam semesta, subhanallah. Orang buruk yang dihadirkan pada kita adalah tanda Tuhan. Orang baik yang dihadirkan pada kita, tanda Tuhan. Orang baik adalah tangan kanan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Orang buruk tangan kiri Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan sesungguhnya dalam hidup kita tidak bisa lepas dari kiri dan kanan. Awas, jangan mengatakan kiri itu setan. Kenapa? Hati-hati. Ntar tangan kanannya tidak ada, yang sisa tangan kiri terpaksa makan harus pakai tangan kiri, berarti disuapin setan dong. Ada nggak ibu bapak di sini yang bisa jalan pakai kaki satu? Ada? Tidak ada. Kita jalan pakai kaki dua. Kenapa? Kanan kiri, kanan kiri. Ternyata kanan dan kiri itu untuk membentuk keseimbangan. Orang baik dengan orang buruk itu untuk membentuk keseimbangan. Tidak ada orang baik kalau tidak ada orang buruk. Makanya jangan menolak dua-duanya. Terima saya dengan ikhlas. Karena dua-duanya penting. Saya bukan mendukung orang buruk. Orang sabar itu perlu ada orang yang tidak sabar. Bahkan saya mengatakan tadi, untuk mengukur seberapa hebat kita beragama, kontradiksi. Dan kalau tidak ada kontradiksi, tidak terukur. Kalau lagi seperti ini, di ruangan ini kan semua kelihatan soleh. Semua kelihatan baik, semua kelihatan sabar. Begitu mendapatkan kontradiksi, di situ ukuran kita. Karena cara untuk mengukur seberapa dewasa kita, seberapa matang jiwa kita, kita perlu kontradiksi. Kalau gitu, orang yang sudah sadar, dia tidak alergi dengan kontradiksi. Saat mendapatkan yang tidak diinginkan, inilah saat di mana saya bisa mengukur keberhasilan hidup dan beragama saya. Inilah saat saya bisa mengukur seberapa berhasil saya mendidik jiwa saya. Itu sebabnya, pikiran sesungguhnya harus selalu dididik oleh jiwa kita. Maka saya tadi mengatakan di awal, perbuatan yang paling mulia di semesta ini yang dilakukan oleh manusia adalah tindakan pikiran dan tubuh. Untuk membuat sebuah tindakan persembahan pada jiwa sebagai wakil Tuhan di dalam diri kita di semesta yang kecil ini.